observasi di kelas ini. Siap, sudah siap, sangat siap. Kegiatan kita ini kita saling berbagi. Siap. Saling berbagi untuk apa? Pengembangan diri kita masing-masing. Tahapan-tahapannya observasi kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama ini kita sedang melakukan pra-observasi. Artinya nanti apa tujuan pembelajaran bagaimana, apa hal pengembangannya, itu strategi bagaimana. Terus dilanjutkan dengan observasi di kelas. Gitu. Izin saya masuk di kelas nanti izin duduk ya kan, duduk mengamati saja. Ya. Dan yang ketiga nanti pasca observasi. Nah setelah nanti Pak Jenar melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita berbincang-bincang lagi tentang apa yang terjadi tadi di kelas. Baik, langkah pertama adalah observasi kelas. Jadi gini Pak Jenar, ada PPP-nya? Ada. Oke, sip, terima kasih. Oke, kelas 4 ya? Kelas 4. Oke, pelajaran Seni budaya. Topiknya kolase. Alhamdulillah. Dari tujuan ini KTP-nya sudah bagus Pak ya? Sudah bagus, luar biasa ya. Ini sangat bagus menurut saya. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan di observasi ini. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai Pak Nina di observasi ini seperti apa? Tujuan pembelajarannya untuk pembelajaran kali ini agar anak-anak bisa mengamati dan menganalisis karya seni orang lain, terus menjelaskan langkah-langkah pembuatan kolase, nantinya membuat karya kolase dengan teman sebangkunya. Setelah selesai pembuatannya, ada nggak anak-anak menampilkan? Ada nanti presentasi Bapak. Oke, artinya dari tujuan pembelajaran di seni budaya ini, anak-anak bagaimana berkreativitas gitu ya? Iya, betul Bapak. Dalam bidang seni itu kolase, terus bagaimana tumbuh kembang kerjasama, gitu, kerjasama kelompoknya, ini belum tampil ya? Iya, belum tampil. Itu tujuan dari bagaimana untuk pembelajaran seni budaya di kelas ini. Kemudian yang dikembangkan Pak? Yang dikembangkannya agar anak-anak itu dapat membuat karya seni kolase secara imajinasinya sendiri. Jadi agar mereka bisa membuat kolase ini dengan imajinasinya sendiri dan kreativitasnya sendiri. Artinya dikembangkan. Sama nanti dikasih contoh bagaimana? Dikasih contoh Bapak. Nanti kita sudah siapkan pola gambarnya nanti seperti ini Bapak. Mereka hanya tinggal mengerjakannya, mereka membuat kolasenya. Oke, jadi secara kelompok. Secara kelompok Membuat ini. Membuat secara kelompok. Nanti dikembangkannya kolasenya bagaimana di rumah atau dikasih tugas kan itu ya. Bisa dengan imajinasinya masing-masing luar biasa Pak Jenal ya. Terus strateginya Pak yang dipersiapkan untuk menyampaikan pembelajaran hari ini? Kita menggunakan media pembelajaran Bapak, kayak PowerPoint kita tampilkan, terus kayak pembelajaran di YouTube juga kita tampilkan kepada anak-anak agar lebih paham anak-anak. Ya YouTube ya? Iya betul Bapak. Dan PPT ya luar biasa. Kebetulan sekolah kita kan punya layar Pak. Punya layar. PPT bisa digunakan untuk bahan strategi yang disiapkan. Oke Pak Jena, itu untuk observasi. Mari kita ke kelas, kita lakukan observasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan hal pengembangan dan strategi yang disiapkan Pak Jena berjalan dengan sesuai apa yang direncanakan. Yuk kita ke kelas. Siap Bapak. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membuat praktek seni budaya, yaitu kolase
Bapak pengen tanya, untuk hari ini siapa aja yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya? Sebelum kita mulai prakteknya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya diharap berdiri. Duduk, berdiri. Oke, sebelumnya ada yang tahu Kolose itu apa? Oke, untuk praktek kali ini kita akan praktek tentang seni budaya. Oke. Kolose adalah karya seni rupa yang dibuat dengan cara menempelkan benda-benda pada permukaan gambar. Benda-benda yang ditempelkan bisa berupa kertas, kerikil, biji-bijian, kayu, lain dan sebagainya. Bagaimana cara pembuatan kolase? Yang jelas kita butuh bahan-bahannya. Apa saja bahan-bahannya? Menyiapkan bahan-bahan pembuatan kolase. Yang pertama, gambar. Ya. Yang kedua, biji-bijian. Sudah ada biji-bijiannya? Silakan dikeluarkan terlebih dahulu biji-bijiannya. Dicek, biji-bijiannya dicek, dikeluarkan. Peralatannya semua dikeluarkan. Dicek. Jangan harus sekalian buat kolase. Ya. Sudah semua? Diperhatikan gambarnya, kalian berkreasi, ya. Mana biji-bijian mana yang cocok untuk warna ikan itu, ya, atau warna bunga itu. Terus selanjutnya, kemudian mulailah mengerjakan dengan teman kelompok kalian. Ya, jadi semuanya semuanya berdiskusi dengan temannya. Contohnya, ini di tengah bunganya warna apa? Di pinggir bunganya harus warna apa? Terus batang daunnya warna apa? Semuanya harus punya, ya, dan harus kerja. Semuanya punya pendapat. Oh, ini punya pendapat, daunnya harus warna hijau, daunnya harus warna kuning, batangnya harus warna hitam atau apa? Ya, jadi semuanya harus berdiskusi. Dan selanjutnya selamat mengerjakan. Sebelum mengerjakan, kalian tonton dulu ini pengertian kolase dan hari ini bertemu kembali dalam kelas SPDB. kalian perhatiin baik-baik. Pengertian kolase. Sebelum kita masuk ke materi kolase, itu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu diharapkan kalian semua dapat memahami pengertian kolase
Kolase itu, kolase berasal dari bahasa Prancis. Kolase Nah, ini adalah pengertian pembuatan dari kolase bahasa luar. cara menempelkan berbagai bahan yang memiliki pola yang pas. Bahan pembuatan kolase berasal dari bahan apa? Dari olahan atau barang bekas. Contoh bahan kolase apa? Pertama, Contoh bahannya ada biji-bijian, daun, bisa bunga, bisa batu, dan bisa kayu. Jadi bukan hanya biji-bijian doang yang dipakai. flanel, plastik, karet, Kain, plastik, karet, logam, tutup botol termasuk bahan-bahan pembuatan kolase. yang pertama, bahan alam, bahan-bahan atau barang bekas. Yang kedua, kertas HVS atau gambar. Yang ketiga, alat tulis. Yang keempat, topeng dan lem. Selanjutnya, Gambarnya dipegang, lihat polanya. yang pertama, siapkan Kalian lihat gambar. pola gambarnya. Yang kedua, gambarlah pola pada kertas. Nah, Yang ketiga, polanya kalian liatin. Ketika kalian menempelkan, jangan sampai keempat, tem. biji-bijian itu keluar dari pola yang sudah dibentuk. Ya, usahain satu garis itu. Berikan contoh hasil karya kolase. Nah, ini contohnya. Jadi amatin baik-baik ya. Amatin baik-baik pola yang ada di depan kalian. Yang gambar tadi Bapak sudah kasih. Kalian amati. Selesai sudah Oke, ya. selesai. Telah menjelaskan tentang pengertian kolase dan memberikan Oke, selesai? Sudah paham cara pembuatannya? Sudah paham? Sudah bisa dimulai untuk praktek ini? Bisa. Oke, kalian silakan mulai. Ingat ya, polanya jangan sampai keluar, biji-bijiannya jangan sampai keluar sama polanya. Yang bagus ya, cari warna yang pas untuk gambar kalian. Ya, diskusinya jangan ikut. Pasang lemnya ya, jangan banyak-banyak. Wah, jangan keluar pola, ngelemnya juga. Liatin polanya. Bisa.
kerjasama ya. Cari warna yang pas, biji-bijiannya. Kamu sampai bisa. Dideketin, kalau mau dideketin dialeknya ke meja. Boleh, silakan. Sesuai apa yang kalian inginkan. Amin ya. Jangan naik ke ini, samperin aja. Kalau kejauhan samperin. Nanti kalau udah selesai, satu kelompok, satu orang dipresentasiin hasilnya ya. Dipresentasiin ke depan. Itu nanti ditulis nama sama kelas. Nama kelompoknya kelompok berapa sama kelasnya ya. Ditulis. Nanti di kertasnya ada nama kelompok ya, ditulis kelompok berapa sama kelasnya. Selesai? Nomor 2? Oke, nanti presentasiin ya.
Kalian ditanya. Jangan bercanda deh. Serius nih buat nilai sendiri. Iya udah. Iya tuh pink tuh. Orang yang Sudah? Kelompok lo sudah? Wah, jangan berantakan ya bekasnya ya. Sudah selesai. Silakan Setina maju untuk mempresentasikan hasilnya. Dibawa ke sini gambarnya. Dibawa. Jalannya awas, track awas dulu. Cari jalan dulu, kasih jalan temennya. Temennya kasih jalan. Dengerin, duduk semua. Perhatikan ke depan. Sini.
jagung, sama kemiri, terus itu yang pink apa? Sama beras. Berarti berasnya di warna ini. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Selesai semuanya, duduk di tempat masing-masing. Kita masuk ke kesimpulan. Duduk semuanya, duduk, jangan ada yang ini gambarnya, duduk, menghadap ke depan semua, Oke, ya, udah. Oke, untuk kesimpulannya, pembuatan kolase ini, ya, kolase ini kalian nggak bisa kerja sendiri, ya, semuanya harus kerja, ya. Kerjanya semuanya kerja, tapi jangan di satu tempat. Ya. Contoh, misalnya pembuatan bunga, ada yang dari tengahnya, ya. Ada yang buat dari batangnya, ada yang dari daunnya. Ya, semuanya kerja. Jangan di tempat itu aja, di tengah, semuanya di tengah semua. Ya. Terus yang di ikan buat di ekor semua buatnya. Ya, semuanya harus kerja. Banyak kok, ya. Di ekornya, di siripnya, di kepalanya, di badannya, ya. Kelompok 2 ini bagus, ya. Dia kerja, semuanya kerja. Jadi ada yang ngerjain daunnya, ada yang ngerjain batangnya. Jadi makanya dia cepat. Ya. Jadi pembuatan ini semuanya harus kerja. Ada yang mau pimpin doa sebelum pulang? Angkat tangannya yang mau pimpin doa. Silakan. Mari kawan-kawan, sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Mari salam. Sekian, terima kasih. Silakan kalian boleh pulang. Dirapiin, silakan kalian. Alhamdulillah. Selesai ya observasinya. Betul, Pak. Masya Allah, luar biasa tadi. Jadi anak-anak saya lihat aktif di kelas. Alhamdulillah. Setelah Pak Jenal tadi dari kegiatan awal, ya kan, kegiatan inti, kegiatan penutup di pembelajaran, apa yang bisa Bapak ambil positif atau negatif? Mungkin positifnya anak-anak bisa aktif bekerja sama gitu Pak, sama teman-temannya. Mereka aktif kerja sama dalam pembuatan kolase ini. Terus negatifnya mungkin masih banyak yang ribut, masih banyak yang bercanda gitu. Jadi butuh pengembangan lebih luas lagi nantinya ke depannya. Jadi positif negatifnya ada refleksi Bapak gitu ya, di tadi pembelajaran tadi anak bisa kerjasama. Kemudian yang negatifnya Anak masih suka bercanda, masih suka ribut gitu. masih suka bercanda ya. Dari penyampaian Bapak materi bagaimana? Dari penyampaian saya masih tahap pembelajaran Bapak. Oke. Jadi agak kurang mungkin untuk menyampaikan materi kepada anak-anak karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin karena masih suka gugup aja Pak untuk menyampaikan materi ke anak-anak, itu saya masih suka gugup kayak gitu Pak. Artinya kita refleksi diri kita bahwasanya mengajar itu butuh perkembangan, Butuh terus. perkembangan itu. Tidak puas dengan apa yang kita punya saat ini. Betul. Artinya belajar lagi gitu ya, belajar bersama ya, sama suka saya juga belajar Pak Jenal ya, sama sedang belajar bagaimana refleksi kita setelah kita belajar di setiap hal di anak kita, untuk apa? Kemajuan murid-murid kita.
yang kemudian kemajuan untuk diri kita kan gitu. Belajar untuk lebih menguasai materi. materi. Baik, benar luar biasa ya. Itu. Kemudian kita bahwasanya tadi pembelajaran seni budaya. Menurut percakapan tadi, anak-anak bagaimana? Ada yang aktif kah? Atau tidak kah? Terus ada yang mengerti kah? Atau hasil dari pelajaran tadi menurut Bapak bagaimana? Untuk keaktifan anak-anak bisa dibilang semuanya hampir aktif, Pak. Hanya ada beberapa saja yang kadang temennya ngerjain, dia cuma ngeliatin, hanya ada beberapa. Terus untuk keaktifan bagus dan kerjasamanya lumayan juga, Pak, gitu. Tapi masih perlu ditingkatkan lagi untuk anak-anak. Sekolah kita Dr. Jaya 4 ini artinya kita kan teman sejawat, tidak ada bahasa lebih pintar atau sebaliknya kan gitu ya. Untuk kedepannya tentang proses pembelajaran di kelas itu seperti apa yang akan Pak Jena rencanakan. Jadi maksudnya contohnya gini, tadi seperti itu kegiatannya. Kedepannya bagaimana? Ada nggak grafiknya tentang kegiatan kita di baik kita penyampaian materi ataupun anak belajarnya ataupun anak presentasi atau nanti hasil akhir dari pembelajaran itu supaya lebih baik. Menurut Bapak apa yang akan Bapak lakukan kepada siswa? Mungkin butuh pembaharuan yang signifikan, Pak, ya. Seperti saya pun harus lebih belajar lagi untuk cara mengajar ke anak agar pembelajarannya lebih efektif lagi untuk anak. Dan terus mungkin kita perlu yang namanya kayak media-media gitu. Media tadi kan kita bisa menampilkan PPT, bisa menampilkan materi dari YouTube juga. Nah, itu lumayan signifikan dalam pembelajaran anak-anak gitu. Menangkap materinya mereka bisa lebih cepat gitu. Untuk pembelajarannya mungkin kita bakal sering melakukan hal seperti itu lagi. Artinya rencana kita media ajarnya ditambah lagi. Pembaharuan cara belajar lagi. Bagaimana belajar itu tetap selalu berpihak kepada guru. Oke, terima kasih Pak Jena. Dari pagi sampai siang hari ini terima kasih sudah siap diobservasi. Mungkin bulan depan untuk guru-guru lain. Saya ucapkan terima kasih dan selamat dan mohon dokumennya ditandatangani ini sebagai observer supervisor saya dan yang Pak Jena untuk sebagai guru yang diobservasi. Oke, sekali lagi Pak Jena terima kasih Pak, terima kasih banyak ya. Semangat untuk kemajuan Amin. pendidikan di Indonesia, khusus untuk SDN Berjaya 4. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.